Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Ulangi, Allahumma. Belum semua. Allahumma. Inna duha'a. Duha'uka. Wal baha'uka. Wal jamala. Jamaluka. Wal quwata. Quwatuka. Wal kudrata. Kudratuka. Wal ismata. Ismatuka. Allahumma. Ingkana. Rizki. Fa'anzilhu. Wa ingkana. Haraman. Fatahirhu. Wa ingkana. Ba'idan. Faqarribhu. Bihaqqi. Duhaika. Wabahaika. Wa jamalika. Wa quwatika. Wa kudratika. Atini ma'ataita min ibadaka salihin. Ya, bukunya dikeluarkan terakhir sampai bapak-bapak. Buku dikeluarkan, kita akan apa? Coba lihat. Wa wallazi yatawaffakum bil laili. Terjemahnya. Berikutnya, yuk, sudah disiapkan semua bukunya? Sudah siap? Yuk, kita dikte ya. Masih melanjutkan tentang Asmaul Husna, namun sekarang kita akan memerincinya lagi ya. Sebagai anak muslim, ayo ditulis, sebagai anak muslim. Sebagai anak muslim, sudah? Sebagai anak muslim, kita harus mengambil keteladanan ya. Bapak ulangi, sebagai anak muslim harus kita harus mengambil keteladanan dari sifat Allah. Apa sifat Allahnya? Yaitu Al-Ba'is. Ya, Al-Ba'is. Keteladanan yang dimaksud yaitu
Satu, meyakini kebenaran hari kebangkitan. Sehingga terbentuk sikap terpuji. Sifat atau sikap terpuji dan menyenangkan orang lain. Bapak jelaskan dulu sedikit-sedikit biar kalian nanti mudah memahami apa maksudnya daripada mengambil keteladanan dari sifat al-ba'is. Maksudnya adalah kalian mengimani. Kalau namanya mengimani itu berarti meyakini. Kalian tidak tahu apa wujud Allah itu seperti apa, tetapi kalian meyakini gitu. Nah, itulah yang dinamakan sebagai mengimani atau meyakini. Meyakini kebenaran hari kebangkitan. Kalian percaya nggak kalau dunia ini suatu saat akan dihancurkan, semuanya akan dilebur, seperti hancur semuanya, tetapi kemudian kalian dibangkitkan lagi. Kalian percaya nggak? Nah, itu namanya mengimani atau meyakini. Mengimani atau meyakini hari kebangkitan sehingga terbentuk sikap untuk saling menghormati atau selain mengimani, menghargai orang lain, juga salah satunya adalah ketika ada teman kita sakit, kita mendoakan, menjenguknya. Itu juga bagian daripada sifat al-ba'is gitu ya. Adanya hari kebangkitan itu disebut juga atau harus atau patut untuk kita meyakini atau mengimani ya. Termasuk ketika ada teman kalian sakit kemudian menjenguknya, itu adalah satu perbuatan di mana dapat menyenangkan orang yang sakit tersebut, sehingga kalau orang sakit dijenguk, senang, didoakan, insya Allah akan sembuh. Kemudian nomor 2, ayo kita tulis lagi ya. Nomor 2, peduli untuk menghidupkan orang lain dengan mengajar ilmu yang bermanfaat. Untuk bekal dunia akhirat. Bapak jelaskan maksudnya. Peduli untuk menghidupkan orang lain dengan mengajar ilmu yang bermanfaat untuk bekal dunia dan akhirat. Ini maksudnya bukan menghidupkan orang yang mati terus kemudian hidup lagi, bukan. Tetapi yang dimaksud dengan pelajaran di sini adalah kita kalau memiliki ilmu apa saja, maka kita harus menularkan ilmu tersebut, harus mengajarkan ilmu tersebut. Untuk apa atau agar apa? Agar ilmu yang kalian miliki bermanfaat
untuk dunia dan akhirat. Seperti itu. Nomor 3. Nomor 3, terbiasa. Nomor 3, terbiasa menanamkan rasa percaya diri dan semangat juang kepada orang lain. Maksudnya adalah kita harus percaya diri dalam tadi itu kepada orang lain, kepada orang lain. Artinya apa? Nomor 3 ini Bapak jelaskan, terbiasa menanamkan rasa percaya diri kepada orang lain. Kalau kalian bisa, ajarkan, jangan ragu-ragu, kalian harus percaya diri bahwa kalian bisa. Ya, seperti itu, tidak usah malu-malu. Berikutnya atau lanjutannya, itu tadi titik. Sekarang kita masuk ke bab lain. Mengenal nama-nama Allah. Garis baru saja. Mengenal nama-nama Allah. Garis baru. Mengenal nama-nama Allah membuat kalian semakin mencintainya. Sudah. Semakin kalian mempelajari, maka semakin cinta pula kepada Allah. Dengan mencintai Allah, kalian akan sungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah.
dan menjauhi tulis dan menjauhi segala larangannya dan menjauhi segala larangannya. Titik, garis baru. Sungguh bahagia mempelajari nama-nama Allah. Mempelajari nama-nama Allah. Di antaranya adalah sebagai berikut. Titik 2 atas 1, bawah 1. 1. Biasakan menjadi pribadi. 1. Biasakan menjadi pribadi yang rendah hati. Dan jauhi kesombongan. Dan jauhi kesombongan. Titik. Pribadi rendah hati akan membuat hati menjadi lapang. Dan tidak mudah marah. Titik 2. Mulailah melakukan aktivitas secara mandiri. Dan tidak bergantung kepada manusia. Jar, Bapak tahu kamu nggak nulis. Apa? Nulis kok bisanya di Rafa. Jika ada masalah, maka sampaikan kepada Allah melalui ibadah titik. 3.
Sadarilah, sadarilah, sadarilah bahwa hidup kita, bahwa hidup kita, bahwa hidup kita akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Titik. Karena itu, ya, karena itu janganlah menyepelekan kesalahan. Karena itu janganlah menyepelekan kesalahan walau kecil. Kesalahan walau kecil. Titik. Tidak ada kesalahan kecil. Lanjutan. Tidak ada kesalahan kecil jika dilakukan terus-menerus. Jika dilakukan terus-menerus. Maka akan menjadi kesalahan besar. Maka akan menjadi kesalahan besar. Titik. Nomor 4. Bersemangatlah. Bersemangatlah dalam belajar. Bersemangatlah dalam belajar. Dan tidak mudah menyerah. Dan tidak mudah menyerah. Kesuksesan kalian dimulai dari sekarang. Kesuksesan kalian dimulai dari sekarang. Titik. Berikutnya garis baru ya. Rangkuman. Sudah? 1. Nama-nama Allah dikenal dengan sebutan Asmaul Husna. Dikenal
dengan sebutan dengan dikenal sebutan Asmaul Husna. Asmaul Husna berjumlah 99 nama. Asmaul Husna berjumlah 99 nama. Sudah? 2. Al-Qawiyyu. Ya, nomor 2. Al-Qawiyyu artinya maha kuat. Maha kuat dan tidak satu makhluk pun yang mampu mengalahkannya. Maha kuat dan tidak satu makhluk pun yang mampu mengalahkannya. 3. Al-Mumit. Al-Mumit artinya maha mematikan. Al-Mumit artinya maha mematikan. Maksudnya Allah dengan kekuasaannya mampu menghidupkan dan mematikan makhluknya. Sudah? Nomor 4. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Ya. Nomor 4, Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Masih. Artinya maha berdiri sendiri. Maksudnya Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun dalam mengurus makhluknya. Bantuan siapapun dalam mengurus makhluknya. Nomor 5. Al-Muhyi. Ya. Artinya maha menghidupkan. Fajar.
Kalau guyonan rame. Artinya Maha menghidupkan titik. Dialah Allah. Dialah Allah yang memberi kehidupan. Yang memberi kehidupan. Yang memberi kehidupan kepada seluruh makhluknya. Kepada seluruh makhluknya. Kepada seluruh makhluknya. 6. Al-Ba'is berarti Allah Maha membangkitkan. Allah Maha membangkitkan semua manusia. Maha membangkitkan semua manusia dari alam kubur. Dari alam kubur. Allah akan menghidupkan kembali. Allah Maha menghidupkan kembali makhluk-makhluknya yang telah mati. Makhluk-makhluknya yang telah mati. Satu lagi, pesan moral. Pesan moral. Pesan moral. Satu lagi. Tidak ada nomor, garis baru. Pesan moral dalam kurung kesimpulan. Pesan moral dalam kurung kesimpulan. Sudah? Ya, kurung, kalau dalam kurung berarti ada kurung buka, kurung tutup. Sudah? Manusia adalah makhluk lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah. Maka tidak sepantasnya berperilaku sombong. Titik di bawahnya garis baru. Iya, masih satu yang tadi. Jangan pernah membanggakan apa yang telah diberikan Allah. Apa yang telah diberikan oleh Allah. Titik. Udah ya, Bapak jelaskan dulu. Kalian dengarkan. Hah? Dengarkan Bapak jelaskan dulu. Kita memasuki pelajaran tentang Asmaul Husna.
Asmaul Husna terdiri dari 99 nama Allah. Salah satu Asmaul Husna adalah Al-Qawiyyu. Yo, dengarkan dulu. Al-Qawiyyu artinya Maha Kuat. Artinya Allah itu tidak ada kekuatan kecuali kekuatannya Allah. Termasuk kita bernafas, termasuk kita melakukan aktivitas sehari-hari itu adalah daripada sifatnya Allah, yaitu Al-Qawiyyu. Kalian diberikan kekuatan oleh Allah. Untuk apa? Untuk belajar, untuk beribadah, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Kemudian Asmaul Husna bagi Allah adalah Al-Mumit. Artinya Allah yang maha mematikan makhluknya. Kemudian berikutnya Al-Qayyum. Al-Qayyum memiliki arti maha berdiri sendiri. Artinya Allah itu berdiri atau ada bukan karena makhluknya, tetapi Allah berdiri sendiri. Allah kuat, Allah tidak bergantung dengan makhluknya. Kemudian yang kelima Al-Muhyi. Artinya Allah itu maha menghidupkan, bisa menghidupkan yang mati dan bisa mematikan yang hidup. Itulah sifat daripada Al-Muhyi. Kemudian Al-Ba'is berarti Allah maha membangkitkan. Allah akan membangkitkan manusia dari alam kubur. Jadi tidak mustahil atau Allah melalui sifat Asmaul Husnanya mampu menghidupkan atau membangkitkan orang-orang dari alam kubur. Seperti itu pelajaran kita pada kali ini.